Bersama kita menaikkan pengakuan bahwa ibadah minggu virtual ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Pembacaan Mazmur akan dilayankan oleh Bapak Penatua Hasibuan. Saudara yang terkasih, hari ini diambil dari Mazmur 147 ayat yang pertama sampai dengan 11 dan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Mazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan menyanyikan syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Dan mari kita bersama menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki pengakuan dosa. Oleh karena itu, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan dosa-dosa kita dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Saat teduh sejenak bagi kita. Tuhan, banyak dosa, pelanggaran yang telah kami perbuat di hari-hari yang sudah kami lewati. Tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami masih sering melukai hati orang-orang di sekitar kami. Engkau Allah yang penuh kasih dan pengampunan, dan kami memohon kiranya Engkau melimpahkan pengampunan itu bagi kami umat-Mu yang berdosa ini. Dan di dalam Kristus kami percaya pengampunan itu selalu berikan. Dan Roh Kudus yang akan menuntun setiap pembaharuan hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita melantunkan pujian penyesalan dosa dari PKJ 46 bait 1 dan 2. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab yang akan kita renungkan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 40
ayat 21 sampai 31. Kami ralat untuk bacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Akan saya bacakan dan demikian sabda Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian sabda Tuhan, dan berbahagia setiap kita yang dengan setia mendengarkan, tekun melakukan sabda Tuhan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu kita mendengar berita yang menjadi viral di media massa. Ya. Kasus tentang seorang orang tua yang bertanya ke pihak sekolah terkait dengan aturan sekolah yang mewajibkan anak-anak mengenakan seragam dengan atribut identitas agama tertentu. Dan ini terjadi di sebuah wilayah di Padang sana. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar hal itu. Dan orang tua ini hanya sekedar bertanya apakah ini sebuah kewajiban yang diterapkan oleh sekolah. Dan dari situ berita menjadi viral. Dan banyak orang berpendapat bahwa kewajiban untuk mengenakan atribut seragam sekolah dengan identitas agama tertentu itu menandakan terjadinya intoleransi. Dan dari kasus ini Bapak Ibu, kemudian pemerintah menyikapi dengan diturunkannya SKB 3 Menteri, di mana sekolah-sekolah negeri tidak dilarang untuk membuat kewajiban ataupun melarang siswa maupun para pendidik untuk mengenakan seragam dengan atribut identitas agama tertentu. Jadi tidak boleh mewajibkan dan juga tidak boleh melarang. Dan saudara-saudara, kalau kita mengamati sebenarnya kasus ini itu sudah lama terjadi. Bahkan itu diakui oleh pejabat Pemda di sana. Ini perda sudah puluhan tahun lamanya, tetapi ini mulai mencuat akhir-akhir ini saja.
Dan kita bersyukurnya ada gerakan di mana orang mulai disadarkan bahwa ini gerakan-gerakan intoleransi, memaksakan kehendak terhadap mereka yang minoritas, yang berbeda. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu di situ. Walaupun sebenarnya begini, minoritas itu terkadang mengambil sikap diam. Diam dan hanya mengeluh di batin. Gitu ya. Dan ada harapan supaya dirubah, cuman ya karena takut, khawatir, ataupun nanti ada tekanan, akhirnya cenderung diam dan mengikuti saja aturan main yang ada, walaupun itu bertentangan dengan hati nuraninya. Dan ini menjadi contoh kasus bagaimana diam itu ternyata tidak menyelesaikan persoalan. Dan kita bersyukur ada orang yang berani mengungkap ketidakadilan itu. Nah, saudara-saudara, berangkat dari kasus ini, kalau kita boleh merenungkan, banyak di antara kita, bahkan orang Kristen sendiri, itu juga memiliki cara pandang yang sedikit keliru berkaitan dengan perlakuan tidak adil dari pihak lain yang kemudian itu disikapi dengan cara diam. Dan kadang ungkapan, kalau orang Jawa bilang Gusti Allah mboten sare, kalau dalam bahasa Indonesianya Tuhan tidak tidur, itu menjadi ungkapan supaya nanti biarlah Tuhan sendiri yang menegakkan keadilan itu. Biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa yang nanti akan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Itu menandakan bahwa ada dalam tanda kutip harapan supaya Allah sendiri yang membalas. Nah, ini kalau kita pikir bersama, ketidakberdayaan kita itu seakan membuat kita bersikap pasif, biar saja atas ketidakadilan yang terjadi itu. Nah, benar jika Tuhan itu selalu memandang kehidupan ini, Tuhan akan menegakkan kasih dan keadilannya. Itu benar, itu dalam sudut pandang iman kita. Namun persoalannya, apakah dengan kita berdiam diri, itu juga ungkapan iman yang tepat? Apakah cuma hanya diam, berdoa, dan berharap, atau mengungkapkan Tuhan tidak tidur itu, persoalan akan segera usai. Nah, oleh karena itu kita bisa belajar dari kisah hidup bangsa Israel yang dicatat dalam kitab Yesaya tadi. Dan ini ada dalam masa pelayanan Nabi Yesaya. Bapak Ibu, kitab Yesaya dalam pasal 40 khususnya ini tadi, ini memiliki pesan akan janji dan harapan yang diberikan Allah kepada bangsa Yehuda. Jadi pada konteks waktu itu, bangsa Yehuda itu sedang hidup di tanah pembuangan di Babel. Kita bisa membayangkan seperti apa hidup di tanah pembuangan. Kita bayangkan sendiri dan kita lihat dulu Indonesia dijajah itu seperti apa beratnya. Nah, ini bangsa Yehuda tinggal di tanah Babel sebagai orang buangan, kurang lebih diperkirakan 70 tahun lamanya mereka tinggal di situ. Jadi orang-orang Yehuda, orang-orang Israel ini mengalami krisis yang sangat berkepanjangan sehingga mereka mulai putus asa. Mereka kecewa. Mereka kehilangan rasa percaya kepada Allah dan menganggap bahwa Allah itu tidak lagi peduli pada hidup mereka. Dan itu terungkap di ayat yang ke-27 tadi, di mana dikatakan bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Secara tidak langsung 70 tahun lamanya ini bangsa Yehuda beranggapan bahwa Gusti Allah itu sare. Tuhan itu tidur, tidak memperhatikan keluhan umatnya. Nah, di tengah situasi krisis inilah kemudian Nabi Yesaya, dan itu dituturkan langsung oleh Allah sendiri, mengingatkan kembali akan kemahakuasaan Allah. Dialah yang menguasai hidup manusia. Allah itu hadir dalam setiap sejarah umat manusia. Dia yang merancang sekaligus yang memelihara kehidupan ini. Dan tadi dikatakan tidak ada satupun pemimpin ataupun pembesar yang sanggup menandingi kebesaran Allah. Kalau berbicara tentang kemahakuasaan Allah, siapa sih yang tidak mengakuinya? Bahkan bangsa Yahudi sendiri percaya itu.
Bangsa Yahudi juga mengalami sendiri bagaimana karya Allah yang menuntun dan menjaga mereka. Terutama dalam sejarah ketika Israel itu lepas dari tanah Mesir menuju pada tanah Kanaan. Mereka lihat sendiri betapa mukjizat dan karya Allah itu ada. Namun ternyata Bapak Ibu, penderitaan yang dialami selama 70 tahun itu telah membawa mereka hilang ingatan. Pengharapan akan pertolongan Allah itu mulai pupus seiring waktu yang berjalan begitu lamanya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan hidup iman kita, ibarat kalau kita selalu berdoa, mohon pertolongan Tuhan, namun kita merasakan kok Tuhan itu tidak kunjung datang menolong. Ya kan? Atau malah sebaliknya, kita merasakan apa yang kita mohonkan itu berbeda dengan kenyataan yang kita jumpai. Kalau saya boleh bertanya Bapak Ibu, sudah berapa sering, tidak hanya orang Kristen ini, kita berdoa meminta supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Ini yang berdoa tidak hanya orang Kristen saja. Seluruh umat manusia itu berdoa, semoga pandemi ini cepat hilang. Namun kenyataannya, sudah berjalan 1 tahun dan pandemi ini belum usai. Situasi semacam ini yang bisa membuat kita itu capek, letih dalam berdoa dan lesu dalam berpengharapan. Nah, ini menjadi gambaran kenyataan yang besar kemungkinan juga dialami oleh bangsa Yahudi saat itu. Mereka capek itu ngomong doa terus, tapi nyatanya 70 tahun Allah nggak kunjung menolong. Saudara, sabda Tuhan melalui kitab Yesaya ini mengingatkan kembali kepada kita semua, dan memang benar dalam iman kita bahwa Allah itu Maha Kuasa. Mengapa Allah mengingatkan kembali? Karena itu tadi, besar kemungkinan umat manusia, kita sendiri itu lupa dengan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu disegarkan kembali ingatannya. Dengan mengingatkan kembali itu, umat manusia akan mendapatkan kekuatan baru. Umat diajak untuk selalu menanti-nantikan pertolongan Tuhan, bahkan di tengah ketidakberdayaan sekalipun. Orang kalau lupa dengan Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan, mereka cenderung mudah merasakan letih dan lesu ketika menghadapi keterpurukan hidup itu. Sebaliknya, orang yang selalu berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru dalam mengatasi keterpurukan itu. Dia akan selalu memiliki semangat perjuangan untuk lepas dari keterpurukan, karena percaya bahwa Tuhan itu selalu beserta. Tadi dalam kitab Yesaya itu digambarkan seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatannya, berlari dengan tidak lesu dan berjalan dengan tidak letih. Pengharapan penuh kepada Allah inilah yang menjadikan umat selalu bersikap aktif di dalam imannya. Jadi tidak hanya berdiam diri saja, tidak hanya cuma berpikir Gusti Allah boten sare, wis bakalan koti tenono. Tidak hanya itu. Namun kita juga aktif bertindak. Kalau kita berdoa, doa itu juga berjuang Bapak Ibu. Kalau kita capek berdoa, harapan kita tidak terpenuhi, nah disitulah perjuangan kita berhenti. Tetapi kalau kita terus berdoa, apapun yang terjadi, itu sebagai wujud perjuangan iman kita. Tidak hanya doa, berjuang itu juga kita wujudkan melalui karya nyata. Nah, ini tanda bahwa kita tidak hanya berdiam diri menanti pertolongan Tuhan. Ungkapan Gusti Allah boten sare tadi bukan membuat kita malah menjadi tambah tidak berdaya. Sebaliknya, malah membuat kita memiliki semangat dan daya baru. Kita bersama dengan Allah bertindak untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui sabda pagi hari ini kita kembali disegarkan dan kita sudah
meyakini kalau Tuhan itu tidak pernah letih dan lesu berkarya di tengah kehidupan. Itu sudah pasti. Tinggal sekarang persoalannya adalah bagaimana ungkapan iman kita. Apakah kita justru yang sare, ya kan? Ketika menghadapi persoalan keterpurukan, ataukah kita sendiri manusia yang tertidur, tidak bertindak apapun? Jangan salah, ketika kita berdoa, itu pun juga wujud dari sebuah tindakan. Ketika kita berharap, walaupun tidak datang-datang pertolongan Tuhan itu pun juga sebuah tindakan aktif. Namun yang Tuhan juga harapkan di sini melalui sabda ini adalah antara berdoa dan berkarya itu haruslah berjalan bersama. Tidak cukup hanya berdoa, melainkan juga ada tindakan nyata yang kita lakukan. Kita bisa belajar dari kasus terkait dengan kewajiban untuk mengenakan seragam sekolah yang itu menjadi viral tadi. Ternyata satu orang itu bertindak, itu bisa mengubah tatanan yang selama ini justru diharapkan terjadi perubahan. Ini tinggal keberanian kita, tinggal kesediaan kita saja. Dalam iman kita harus berseru bahwa Tuhan tidak pernah terlelap menjaga umatnya. Dalam karya nyata iman kita pun ikut bertindak bersama dengan Allah. Saudara-saudara, mari kita meneguhkan hati kita masing-masing untuk selalu setia menantikan pertolongan Tuhan itu, sambil kita berjuang di dalamnya. Selamat mengolah hidup kita masing-masing. Selamat berkarya bersama Tuhan di dunia ini. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semuanya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak untuk menyambut sabda Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Persembahan kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab
Korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363, 1 dan 2, bagi Yesus ku serahkan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita bersama menyatukan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan yang selalu memelihara hidup kami, memberikan kekuatan dikala kami terpuruk, memberikan penghiburan dikala kami menjumpai penderitaan. Dan Tuhan juga yang selalu mengiringi segala semangat perjuangan hidup kami hari lepas hari. Kesehatan telah Tuhan anugerahkan kepada kami untuk bisa menikmati hidup di hari yang baru ini. Di hari Minggu ini, Tuhanlah yang mengundang kami untuk bisa berhimpun bersama di dalam ibadah virtual yang kami laksanakan mengingat pandemi COVID-19 yang belum selesai ini, dan sebagai bentuk kepatuhan kami atas himbauan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Tuhan, tidaklah letih kami di dalam berharap kepadamu, terkhusus di masa krisis yang dialami manusia saat ini, pandemi yang belum usai dan berdampak pada persoalan-persoalan dalam hidup manusia. Kiranya Tuhan segera menolong kami semua. Tuhan menguatkan kami dan Tuhan pun tetap menjaga kami supaya kami bisa menjalani aktivitas hari lepas hari dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan kami juga memohon Tuhan melindungi kami dari pandemi ini. Namun kami juga sadar bahwa harapan kami dalam doa itu seringkali berbeda dengan kenyataan. Dan kami melihat banyak saudara-saudara kami yang menjadi korban dari pandemi ini. Biarlah Tuhan yang memiliki rancangan itu akan berkarya dalam hidup saudara-saudara kami, memberikan kekuatan baru di dalam mereka menapaki hidup walaupun keterpurukan dan penderitaan yang dialaminya. Baik mereka yang menjadi korban, yang meninggal, ataupun saudara-saudara kami yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tuhan juga berkati tenaga medis, aparat pemerintah di dalam menjaga masyarakat selama pandemi ini.
Tuhan kuatkan mereka dan Tuhan mampukan supaya orang-orang yang Tuhan pilih ini, mereka yang bekerja di garda depan dalam menanggulangi pandemi, Tuhan senantiasa memberkatinya. Ya Allah, kami mengucap syukur jika Tuhan yang selalu memberkati keluarga kami, dan masih panjang perjuangan yang harus kami tempuh bersama keluarga kami. Oleh karena itu, penyertaan Tuhan saja yang kami harapkan. Kami sebagai orang tua selalu Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, agar kami bisa menjalani aktivitas kami dalam pekerjaan kami. Dan lebih dari itu adalah tanggung jawab kami untuk mendidik, menjaga, dan merawat anak-anak kami. Tuhan mampukan kami sebagai orang tua. Begitupun anak-anak kami, Tuhan jaga dan memberikan kepandaian bagi mereka untuk terus bersemangat belajar. Kiranya anak-anak kami selama pandemi, di mana mereka belajar di rumah, juga selalu tekun. Dan bagi anak-anak kami yang sudah bekerja, Tuhan pun memberkati mereka satu persatu. Di tengah pergumulan keluarga kami percaya Tuhan yang akan menunjukkan jalan terbaik bagi keluarga kami. Begitupun anak-anak kami yang memiliki pergumulan dalam proses mencari pasangan hidup. Tuhan tunjukkan jalan bagi mereka agar anak-anak kami dapat menemukan pasangan hidup yang serasi, yang menjadi pilihannya, dan juga itu ada dalam rancangan Tuhan saja. Bapa, berkatilah keluarga kami satu persatu ini. Dan Tuhan juga memberkati gerejamu GKJ Kroya dalam kami mengupayakan tanggung jawab pelayanan kami masing-masing, baik kami sebagai majelis gereja, pengurus komisi, ataupun kami sebagai aktivis gereja, dan juga seluruh jemaat Tuhan di sini, agar kami bisa terus belajar mengikuti Tuhan Yesus dalam kesetiaan kami, dan kami meneladani Kristus saja melalui segala pelayanan kami, baik di gereja maupun di tengah masyarakat. Program gereja, biarlah Tuhan yang menyertainya, agar sepanjang tahun ini program-program gereja hanyalah untuk dan bertujuan kemuliaan Tuhan, dan jemaat Tuhan akan terus terpelihara imannya, dan kami bisa bersaksi di tengah dunia ini. Ya Bapak, kami juga berdoa dalam keprihatinan kami untuk keluarga Bapak Hadi, di mana kemarin peristiwa yang sungguh menyesakkan bagi kami, cucu dari Bapak Hadi telah Engkau panggil pulang. Dan ini begitu tragis peristiwa yang dialami oleh keluarga. Kami tidak tahu misteri kehidupan yang sebenarnya itu ada dalam genggaman kasih-Mu. Kiranya Tuhan berkati keluarga ini. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Di hari-hari yang akan datang, tentu kesedihan itu akan semakin mendalam setelah kepergian putra cucu terkasih ini. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan bagi keluarga Bapak Hadi ini. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati pemimpin kami, Tuhan berkati masyarakat Indonesia, untuk kami terus belajar di dalam menghargai keperbedaan yang ada. Dan inilah harapan besar bangsa Indonesia, di mana tatanan kehidupan yang aman, adil, dan makmur itu harus kami perjuangkan bersama. Kami tidak hanya menanti tindakan dan karya para pemimpin kami, tetapi kami sebagai masyarakat pun juga ikut ambil bagian dengan bagian kami masing-masing itu. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan melanjutkan hidup kami, karya kami. Tangan kasih Tuhan yang akan menuntun. Dan Tuhan memberikan kekuatan, kesegaran bagi kami untuk selalu memandang masa depan dengan penuh harap akan kasih-Mu saja. Inilah doa kami. Yang semua ini hanyalah kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong kami yang sejati. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama
menyenandungkan pujian Kidung Jemaat 438, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah rumah pagi hari ini. Kita akan melanjutkan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menyambut berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 410 bait yang pertama.
Baik, Bapak Ibu, ibadah telah usai. Kita akan masuk pada sesi temu kangen, katakanlah begitu. Terima kasih selamat hari Minggu, Bapak Ibu, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.